Champions League menyisakan satu laga big match nanti malam, semifinal kedua. Leg 2 antara Madrid menghadapi Bayern Munchen. Wah, ini kan sensasi nanti malam. Dibilangnya dua tim ini yang paling layak buat juara sih. Karena Enggak lah. Munchennya musim ini kan standarnya Madrid sama City yang layak jadi juara sih. ya kan, sebetulnya. udah dong, udah gitu Mas. ketemu soalnya. Nah, makanya Mas Heru gimana melihat nanti laga malam nanti antara Madrid menghadapi Munchen? Madrid sih. Ya, kenapa? Kan ketika 8 besar ditanya siapa yang akan menang, ya pemenang antara City Madrid. Menurut gua pemenang itu siapapun yang ketemunya mereka nanti, ya mereka akan jadi juara. Karena murni quality dan juga mental dari Madrid terutama lawan Munchen. Ya mungkin kalau kita bicara kualitas nggak terlalu jauh lah komparasi Munchen sama Madrid, 11-12 lah ya dari sisi itu. Cuman mentality wise ya gue ngeliat Madrid jauh lebih punya kemampuan untuk melakukan itu. Semua pemainnya udah kelotokan lah ya kalau bicara Liga Champion. Jadi gue ngeliat Ketawanya lepas banget. Coba kamera. gue tetap ngelihat ya Madrid. Dia lu nggak pernah bisa hilangkan Madrid dari peta persaingan ini lah ya. 15 menuju 15 gelar Menuju Champions 15 League. dalam kurun waktu yang panjang, iya. bukan hanya sebentar gitu, Iya. tapi kan dalam waktu panjang. Artinya kan ya mentality itu jauh lebih penting dibandingkan kualitas pemain di lapangan gitu. Ya, Rizal juga kayaknya Madrid. Yakin malah Madrid untuk pertandingan semalam, walaupun kalau berkaca Nanti malam? dari nanti malam. Iya. Kalau berkaca dari leg ke-1, Munchen juga punya sesuatu yang bisa ditawarkan ya, soal taktikal di babak pertama kan diganti tuh, di babak kedua ganti si Goretzka, masukin si Hernandez, si Guerrero, habis itu si Sané di switch dari kiri ke kanan segala Guerrero macam. cedera tapi kayaknya. Guerrero cedera sayangnya kan. Jadi menurut gue Munchen ini tetap harus diwaspadai. Tapi kenapa gue mengunggulkan Madrid? Ya itu yang tadi kata Mas Aryo. Madrid ini tim yang selalu punya kualitas, mereka selalu punya mental, mereka punya, dan juga faktor lucknya tinggi banget Madrid. Apalagi di fase-fase knockout seperti ini. Dan kalau gue ngeliat kemarin di leg 1 sebenarnya mereka juga punya kesempatan untuk menangin pertandingan. Jadi gue ngeliat untuk Madrid nanti malam pun kapasitasnya masih sama gitu. Munchen mirip City nggak? Dia mengurung Madrid, tapi Iya. yang punya serangan balik lebih bagus, lebih efektif. Mainnya soal efektifnya Iya, Madrid. itu. Lagi-lagi kan yang perlu Iya. itu kan. Tapi kalau soal Madrid, apakah ini akan jadi game yang Madrid bertahan segala macam? Itu depends menurut gue, tergantung, karena Madrid main defense ketika lawan City, ketika lawan Munchen, mereka dapat gol cepat di 15 menit pertama mereka selalu dapat. Tapi gue pengen lihat Madrid yang bisa ngelakuin lebih dari itu loh. Karena ini udah faktor semifinal juga, dan kalau mereka bisa nandingin Munchen, atau jangan kan unggul 1 gol dong, unggul tambah kalau bisa tambah jadi 2 gol, tambah 3 gol. Menurut gue itu bakal nunjukin Sekarang 2 sama kan ya agregatnya? Agregatnya 2 Iya. sama, a whole different game lah istilahnya di leg kedua nanti. Tapi kalau soal kualitas, Madrid gue yakin masih punya. Apalagi soal di lini depan Vinicius sama Rodrigo ini masih bisa diandalkan. Walaupun Jude Bellingham beberapa game terakhir ya agak-agak nggak kelihatan ya. Tapi gue tetap ngejagoin Kelihatan Madrid golnya. segala macam. Oh, whole different game Coach Whole atau ya different game. sama-sama aja kayak first leg? Sama aja. Ya kan? Dua orang ini ngomong seolah-olah sepak bola itu matematika. Kalau lu ngomong menang-menang, dominan, true di atas kertas. Tetapi emang Di atas kertas dan sering mereka tunjukkan sepanjang sejarah. Kalau gitu Indonesia nggak akan menang lawan South Korea. Di atas kertas kita kalah segala segi. Mengejutkan Indonesia mungkin. nggak akan menang lawan Jordania. Di atas kertas, apalagi lawan Australia. Buktinya kita menang-menang juga kok. Emang nggak bisa? Ini bisa aja. Ya ada Ya persentasenya tapi kan sama kecil. Coach. Waktu di sebelum Persentasenya pertandingan kan kecil. yang diunggulkan kan pasti ya Jordania atau Australia kan. Gue melihat, gue jijik sama gaya Ancelotti main loh. Nah lu, kenapa nih? Sabar Coach. Enggak, gini. Di leg pertama, Ya. Madrid membuktikan mereka bisa menyerang pas ketinggalan. Gol cepat tuh. Munchen diobok-obok gitu. Kalau lu bisa main menyerang, kenapa lu harus bertahan gitu loh? Lu Oke. punya kualitas. Kualitas pemain Madrid itu luar biasa. Kenapa lu nggak injek-injek Munchen? Kenapa lu baru kelar pas lu ketinggalan? Kan mental sampah, mental kayak begini. Bukan efektif justru Coach. Efektif apa? 1 kali 2 kali Kebetulan bisa cetak gol, kan nggak bisa soal begitu. Iya. Lu kalau pelatih hebat kayak Pep Klopp, cetak 1 gol, 2 gol, 3 gol, jangan kasih lawan napas. Ya City juga begitu Coach, menyerang, menguasai tapi nggak bisa tembus. Waktu menghadapi Madrid ya. Kalau lu cetak 1 gol, 2 gol, udah cetak 1, that's different. Ya. Mereka unggul terlebih dahulu gue kan. Gol cepat. Iya kan? Vini. Ya, kenapa lu nggak, kenapa harus bertahan gitu loh? Dan berkali-kali Madrid menunjukkan mereka ini tim hebat. Tim hebat. Lawan siapapun bisa dikalahkan kalau mereka main ofensif. Oke Coach, kita sekarang bakal Kenapa harus bertahan? Ya, line up-nya kita bahas line up. Coba Brar, line up-nya Madrid dulu Brar. Nah, kalau misalnya Madrid justru bermain terbuka Coach, lihat barisan pertahanannya apa ini lu bisa Bentar. Ya.
ini pemain main di leg pertama. Ya. Oke. Oke. Lu nonton nggak? Nonton dong. Nonton nggak pada saat mereka di babak kedua kalau saya mengurung Munchen? Ya. Bisa kan? Bisa. Ya udah. Tapi yang efektif dia bikin gol pada akhirnya serangan balik lagi kan. Serangan balik kan nggak selalu berhasil. Ini sekali lagi bukan matematika. Yes. Lu bekerja sesuai dengan kapasitas lu. Iya. Kalau lu bisa kurung mereka, lu cetak gol pertama, gol kedua, gol ketiga dengan menyerang, kenapa lu harus tunggu counter attack? Itu yang lu sayangkan. Mungkin idealnya begitu kayak Koci bilang, tapi kalau soal model Ancelotti, ketika lawan City pun dapat gol cepat tapi habis itu defend, mereka nggak mau keluar lagi. Jadi menurut gue emang ada kecenderungan Ancelotti, mungkin mazhabnya dia. That's why gue jijik sama Ancelotti. Tapi mungkin cara ini yang paling cocok menurut dia, coach. Makanya mungkin cara Sejauh dia ini dan sih works. sejauh ini sih mungkin dia menganut sistem Kok tahun lalu nggak juara Champions League? karena lawannya City karena dia- City jago dan dia banget sadar musim lalu. nggak bisa main kayak begitu lagi lawan City, makanya dilakuin parkir bus kayak begitu, dan itu Nggak terbukti parkir bus sih, mengantarkan bertahan mereka. aja. Bertahannya solid dan termasuk, rapi. ya, termasuk kan? parkir bus karena si Ancelotti Pa- sendiri parkir ngaku. bus. Ancelotti Iya. sendiri ngaku kita Nggak ada everyone cara have to defend. Makanya gua kalau dibilang Madrid unggul di atas kertas ya, main di kandang ya. Tapi gua harap Munchen yang lolos. kenapa? Yang murni menunjukkan bahwa bertahan itu bukan solusi. Oke. Madrid ya nggak bertahan juga lah. Maksudnya Enggak, mereka bisa keluar kalau ketinggalan tapi atau apa. kemampuan Munchen untuk melakukan apa yang dilakukan City ya kayaknya sih enggak ya. Maksudnya dia bisa mengurung seperti itu, kita nggak lihat Munchen di Ya, musim enggak. ini melakukan itu. Enggak, betul. Jadi kan nggak Ini dua-dua akan hati-hati nih. nggak perlu terlalu defensif terlalu counter. Walaupun itu selalu works buat Madrid. Berapa kali? 2 kali ketemu Liverpool. Ya kayak gitu juga. Tungguin aja counter. Karena memang itu works, pemain-pemainnya bisa execute game plan itu. Dan itu yang membuat Madrid menjadi klub terbesar di Eropa ya dengan gayanya seperti itu. Emang Zidane mainnya bagus? Ya enggak juga, biasa. Zidane sebagai pelatih sebagai Zamannya pemain? Zidane. Zamannya dia jadi Oh, di pelatih, Madrid. Oh, iya, iya, dapat iya. 3 gelar Liga Champion. Apa mereka mainnya bagus? Ya kan Heavily rely on. masih banyak tim yang tampil mungkin lebih bagus dari sisi permainan. Ya. Tapi dia tahu how to win. Itu yang penting sih. How to be a champion. Itu yang Nah, penting. itu Itu Ancelotti tunjukin. Kalau gua kan nggak mungkin dia 4 kali juara Liga Champions. Bukan cuma Ancelotti itu doang, musim lalu pun Guardiola nunjukin hal itu. Dia nggak bisa lagi ngelakuin soal permainan yang menarik, main cantik segala macam. Terbukti mereka tersingkir mulu. Tersingkirnya lawan tim-tim kecil, bahkan si City. Akhirnya ketika mereka switch ke mainnya 4 back murni belakang, jadi dari kiri ke kanan 4 back murni. Enggak, semua, mereka main jadi 3-2-4-1, enggak 4 back. Maksudnya komposisi back murni di belakangnya, coach. Semuanya Enggak, itu hanya di semua atas kertas. back murni. Wing backnya pasti Salah geser lagi. ke tengah. Salah lagi. Back tengah. Enggak, Musim lalu lu cuma ngeliat line up, lu ngandelin line up. ada Stones, Stones tahun lalu digeser Tiga terus back. sebagai DM. 3 back. geser segala macam, Tuh. tapi komposisinya Sebelah lu begitu. bilang 3 back, gue bilang dia masih lu kepala batu. Tapi kan Midfield at least sebagai midfield. dia Orang ngebuang baru belajar bola 2 tahun. dia ngebuang Haryo midfield. aja bilang 3 back. Ngebuang Kalau full gue back-nya bilang dong. kalau Tiga gue back, bilang Jal. 3 back Ngebuang mungkin full back. Justin kepala batu. Ngebuang fullbacknya. Ini itu 2 orang yang dilakuin. ngomong, lu masih kepala batu. I get it. Tapi at least kalau tolong. dari segi permainan puas banget. Iya, tuh. iya, gimana, Dari Zal? segi Gimana, Zal? permainan bukan yang paling atraktif dan musim lalu. City bukan City. pemain tim yang paling atraktif. Tapi Mereka nggak paling ngelakuin bertahan perubahan. juga. Emang Nggak paling bertahan bentar, juga. emang Yang yang, bilang- yang lebih atraktif dari City siapa? Biasanya paling atraktif City, tapi ketika mereka main atraktif nggak jadi juara. Siapa Baru bilang mereka tahun lalu treble kok? treble tapi yang di Champions League kan nggak atraktif, coach. Siapa Mereka bilang nggak ada- atraktif? Ada perubahan segala macam. Itu Siapa bilang nggak atraktif? ya itu kita ngeliat Enggak, semua mungkin pada mungkin Enggak, perubahan yang Perubahan atraktif. taktik enggak ya. mungkin Makanya gue tanya, bukan tim perubahan mana yang taktik. lebih atraktif daripada City? Enggak kalau ada, soal enggak ada atraktif lah, ya nggak Jal. ada. Soal atraktif nggak Exactly. ada. Tapi Maksudnya perubahan mungkin support, perubahan detail. perubahannya tuh gaya ketika dia tampil udah nggak 90 menit kayak gitu. Iya, Ketika nggak udah terus-terusan. unggul dia nggak gaspol lagi. Bedanya Pep tuh di musim kemarin ketika menjadi juara dia bisa memainkan itu. Biasanya kan gue mau That ngejar, is different. Tapi kan ya, gue mau ngejar tambahan terus, Iya. tapi sering ke counter akhirnya dia menjadi gol. Gue nggak mau melakukan itu. Dia jauh lebih penuh perhitungan. Safe. Dengan gaya yang akhirnya mungkin terlihat tidak atraktif di part of the games, tapi sepanjang permainan ya Atraktif lah. termasuk tim paling atraktif. Iya. tapi kan ya itu juga Pep kan berdasarkan pengalaman Iya, bertahun-tahun iyalah. gitu kan. Betul. Gagal Iya, terus. Dia Iya, termasuk macam- disingkirin Lyon, termasuk disingkirin Iya, Monaco, gitu. maksudnya tim-tim Liverpool. kecil. Nah, segala macam. kalau lini belakang paling atraktif kayaknya bukan Munchen juga, apalagi Kim Min Jae dengan Dyer ya kayaknya. Makanya nanti Sabtu disingkirin Fulham, tim-tim kecil Amin, yang amin singkirin ya semua. Robby. Fulham, City Fulham. City Fulham loh. Emang nggak boleh amin gua. Amin, amin, Kok amin, amin. gitu Boleh. sih? Biar ada perubahan. Boleh Apa- kan? Lah, Kali- siapa pikir Liverpool kalah lawan Everton dan Crystal Palace? Gitu.
kardus. Gue pengen bahas Berbahan, ini belakangnya berbahan. Munchen dulu sebentar ya. Kim Min-jae apa si siapa tuh namanya? Enggak lah, Lee? pasti si Lee sama Dyer. Delih ya, nah ini Karena- ya. Delik cedera bukan? Kayaknya udah siap Koci. Leg kedua mungkin harusnya bisa bisa. dimainkan. Oh, dia Delih. udah. Iya. Nah, lu Koci, lu milih Kim Min-jae sama Kim Min-jae udah jualan kimchi aja tuh Kim Min-jae. Hancur-hancuran mainnya. Jauh. Jadi ya ini lu setuju ya ini skema terbaik Munchen untuk menghadapi Madrid ya? Kimmich, Mazraoui, Goretzka, Laimer. Kalau game pertama kan Muller jadi nomor 10, Musiala di Iya. kiri. Muller itu super sub aja udah Jangan jadi- nggak jangan jadi bisa starter ngikutin ya. lagi. Laimer Oke. main keras, main bagus loh Laimer Iya, kemarin. Apa yang kira-kira Mas Haru kelemahan dari Munchen yang bisa bisa di highlight dari oleh Madrid? Ya permainan Goretzka Laimer ini Tengah berarti ya? Iya, dua pemain yang nggak selalu konsisten kan mainnya. Ya. Makanya kenapa Kimmich kadang pindah ke situ untuk bantuin. Tapi dia tetap butuh 3 pemain. Makanya kenapa Kimmich ditaruh di situ. Era kesuksesannya Hansi Flick pun Kimmich datang dari sisi kanan Ya. karena bisa ngebantu menjadi pemain tengah. Karena Goretzka sama Laimer tuh nggak selalu tampil konsisten. Ya mungkin itu kunci yang bisa dimanfaatin lah ya oleh Madrid, terutama umpan terobosannya si Toni Kroos yang kemarin menjadi gol kan dari lubang yang Sangat begitu amat, menganga di iya. lini tengah kan, itu bisa dimanfaatin Kroos. Nanti Modric main pun bisa kayak gitu, dan kalau gue lihat tuh ya mungkin Modric bisa dikasih porsi start juga Iya. karena mereka tampil home, mereka mencoba untuk menguasain permainan lebih dulu, ngincar gol pertama dulu. Mas Haru, yang gua highlight dari game pertama adalah gimana si Mendy ini nggak bisa jagain Sané. Nggak Dari bisa kiri dia. sama kanannya Munchen ini benar-benar drop gimana Sané cukup dribbling, drive in, takes on player, shooting Iya. kaki kiri, go. Sa- Itu sama tapi nggak bisa kayak- diulang bedanya. Sama kayak siapa? Kiwior sama siapa yang nggak bisa ngejaga dia? Oh gitu cara main lo Mas Aryo. Sama kayak lawan Arsenal juga gitu. Iya, makanya. Emang siapa yang bisa jaga Sané? Nah iya berarti, Berapa berarti pemain? Andy bakal jadi titik lemah Madrid. Salah satu yang terlemah ya memang di sisi kiri. Ya. Karena kan mau siapapun yang main, mau Mendy kayak mau Fran Garcia pernah ditaruh di posisi itu, mereka nggak punya pemain yang tepat lah. Nacho kadang digeser ke situ. Cuman kan lu nggak apa-apa, pemain bisa nerebus itu asal dia nggak bisa ngasih umpannya menjadi umpan jadi. Nggak ngumpet tapi nge-shoot. Shootnya Jadi kenceng shoot, iya. banget Jadi lagi tuh. Kencang banget shootingannya. Keren banget gol. Iya, iya. Bagus, Cuman bagus. kan yang ngeblok kan pasti ada lah pemain-pemain seperti Chomaini, seperti Kamavinga. Harusnya ada Mas Aryo. Cuman kemarin bener-bener dianggap bisa ngeblok, tapi Iya, lewat, di take in, di take on. Itu jelinya Tuchel sih kalau menurut gue, dia ngerubah taktikal Nah, si Sané. jelinya digeser. Tuchel atau pemain? Tuchel menurut gue, karena di Oh, half oke. time substitution akhirnya Sané digeser ke kanan, si Musialanya jadi ke kiri karena mengubah soal lawannya kan waktu itu ada justru selain si Mendy yang jelek juga si Vasquez kalau menurut gue. Karena si tinggi fullback. banget mainnya. Vasquez itu bukan back. Bek kanan. Bukan back Itu kanan, disulap aja tapi dia. karena di leg pertama jadi jelek banget kalau gue lihat itu, makanya jadi titik lemah juga. Mereka ada pergeseran kayak begitu, switch taktikal si wingernya, jadi menurut gue itu yang bahaya gitu Ya. justru dari Munchen soal dinamika soal dua pemain ini. Dan Musiala juga menurut gue selain Sané juga harus diwaspadai nih, orang bola nyaman banget megang bola, selalu expect bola ke kaki dia. Dia Licin. selalu pengen take on lawan Ya. gitu. Jadi menurut gue itu faktor pembahayanya dari Munchen, tapi asal si cover di Madrid ya, si line keduanya itu harus lebih ekstra rajin lagi lah. Rajin nggak kira-kira menurut lo? Kroos sih paling menurut gue masih agak ketinggalan, sering telat untuk nge-cover area-area itu menurut gue Kroos. Jadi menurut gue dia Tapi harus yang ekstra kasih banget. end passing ya dari Kroos semua. Iya, kalau soal ofensif, soal ngebuka defense lawan lewat passing ya masih Kroos juga. Tapi Itu kalau unggulnya. soal defense saya jelas harus ada pemain yang nge-cover dia lah. Gue harap sih Tchouaméni bisa tampil oke, dan juga kalau bisa gue mungkin agak beda sama Mas Aryo, bukan Modric, tapi gue pengen Kamavinga aja yang langsung sama si Valverde. Absennya Guerrero Mas Aryo ngaruh nggak Sangat. di kiri depan? Kalau dilihat berapa pertandingan terakhir, Kagak lah. Terutama di knockout sih. berapa pertandingan terakhir lumayan. Apa sih yang ditawarkan sama Guerrero? Kecepatan, Oke. umpannya cukup bagus, and Ya. passingnya oke. Dan itu kan dibutuhkan. Nah, Sané kurang cepat apa dibanding Guerrero? Nggak, kiri Bukan, kan? wing- Di kiri. Kadang- Sana kan di kanan. Yang di kiri sekarang siapa? Gnabry. Ya Gnabry cepat juga. Ya jadi mendingan Iya, Gnabry pada mending Guerrero ya. Gnabry. Tapi kan Guerrero Gue bisa nggak jadi- ngeliat Guerrero Karena pemain yang Guerrero Enggak, double itu kalau dari Mas Aryo- karena Guerrero punya kemampuan untuk bertahan yang lebih bagus. Nah, Makanya- mungkin Tapi kan itu. ada Mazraoui, jadi nggak jadi double gitu. Enggak, Mungkin sering itu. sering dimainin karena kan ya jaga juga. Bareng ya. Dari sisi Oke. kiri sering ditembus, tapi dia punya kemampuan untuk ngoper yang cukup bagus juga dari umpan-umpan silangnya. Jadi itu disukai sama Tuchel. Ini Dan ada disukai di luar sama Kane konteks juga. UCL nih Mas Aryo, katanya Madrid mungkin mendapatkan 2 kali seremoni juara liga. Apa tuh? Musim Oh, ini. Iya. Ada apa sih? enggak, tadinya kan mau di kandangnya siapa sih yang Away. Game terakhir. Kandang away ya. di kandang away kemarin tuh lawan siapa ya? Oh di kandang lawan siapa gitu. Iya, Terus cuman dia menghormati mereka karena Degradasi. degradasi. Zona. Dia nggak mau, dia lebih nggak ke mau. apresiatif. Iya, iya. Oke, terakhir prediksi. Sorry coach, lu nggak suka kan tanya prediksi-prediksi. Ya, Cuman jangan kira-kira tanya sama gue. menang kalah aja. Masa lu Madrid. Another final. Lu Madrid juga Mas Aryo. Ya karena gue Koci skip dari Koci Madrid dong pasti. Iya,
Tapi Munchen kali ini. Enggak. Gua harap bukan ini objektif, tidak objektif. Ini tidak objektif. Ini subjektif. Oke. Gua harap Munchen. Objektifnya Munchen, Ya. subjektifnya Madrid. Enggak juga. Balik dong. Karena Gua nggak mau bayar. Enggak, Gua nggak mau fans bicara objektif. Karena fans Munchen Murni subjektif. karena fans Munchen nggak ada yang nyerang dia. Kalau Madrid kan banyak. Nggak, Dia kunci benar. kalau itu bodoh amat. Let me tell you something. Madrid nggak lolos dan nggak juara. Gue bikin selesai itu Madrid part 2. Dan laku Emang gue keras. peduli sama fans Madrid. saling nunggu-nungguan aja jadi. Saling nunggu-nunggu. Enggak, udah yakin buat ya. Munchen yang lolos. Munchen. Pokoknya Madrid nggak juara aja. Nah, kayak kita juga. Itu harapan gue. Nah, oke. Teman-teman Timnas Riek, gue ulangi lagi punya jersey spesial dari Jebret Media kerjasama dengan kolektor jersey Timnas Indonesia atau yang akrab disebut KJTI. Filosofinya pattern pada jersey yang terbentuk dari ragam motif populer jersey Timnas Indonesia sepanjang masa. Ragam motif ini diusung dengan tajuk Shape of Diversity atau keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di negara Indonesia, specially crafted design by Malvi Nico. Periode ordernya 22 April sampai 24 Mei 2024. Kita perpanjang ya waktunya dan kita langsung hubungi itu ke Anjar di nomor yang disediakan. Dapatkan harganya cuma Rp250.000. Dan jangan lupa teman-teman Jebret Tim di rumah yang para fans The Rovers atau Tranmere Rovers, klub dari Liverpool bakal datang ke Bandung. Tranmere Rovers goes to Bandung. Wah, ini seru banget sih. Jumat ini guys di Bandung, jadi nggak usah pakai daftar, nggak usah pakai apa. Yang mau ketemu Matt, yang mau ketemu Dan, langsung aja ke Jebret Media Stadium di Bandung Jumat ini. Nggak usah pakai daftar, cek infonya di IG Jebret Media untuk info lebih lanjut. Karena itu bakal seru banget. Preview soal Indonesia menghadapi Gini sesaat lagi hanya di Jebret Media.